Salam sejahtera dan shalom. Kembali bersama saya Pendeta Sopakua dalam 100 hari berdoa, dan pergumulan ini kita sudah berada di hari yang ke-63. Saya mau pastikan bahwa saudara-saudara yang sementara menikmati berkat Tuhan lewat pekabaran firman Tuhan ini ada sehat-sehat, diberkati Tuhan, dan sepantasnya kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, udara segar, kekuatan, kesehatan yang selalu Engkau anugerahkan dari hari lepas hari dalam kehidupan kami. Walaupun kami banyak melakukan hal-hal yang menduka citakan hati-Mu Tuhan, namun kasih-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami, terbukti sampai saat ini kami tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Kami akan mempelajari firman-Mu di hari yang ke-63 ini. Urapi kami Tuhan, jamah kami, terangi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan menghidupkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan saya di saat ini adalah Pandangan yang Suci. Dan ayat inti saya terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama ayat inti renungan saya di saat ini. Matius pasal 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berapa banyak di antara kita yang sudah pernah melihat Allah? Berapa banyak di antara kita yang punya pengalaman melihat Allah? Secara kasat mata pasti kita belum melihat Allah. Namun dengan mata rohani kita bisa melihat karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat mujizat dan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan di dalam kehidupan kita dan melihat bagaimana Allah sementara berjalan bersama dengan kita. Di dalam ayat ini, kata yang ingin saya tekankan adalah kata suci hatinya, suci. Dalam terjemahan Alkitab King James Version, ini dia berbicara kata suci adalah pure atau murni. Dalam bahasa asli Alkitab bahasa Yunani, kata suci atau kata murni ini dalam bahasa Greka itu adalah kataros. Kataros yang artinya bersih, murni secara jasmani, dimurnikan oleh api, seperti tanaman anggur yang ditahirkan dengan cara yang benar, yang penggunaannya tidak dilarang, tidak mengandung kenajisan secara moral, bebas dari keinginan yang busuk, dari dosa dan kesalahan, bebas dari segala yang palsu, tulus, tidak bersalah, tidak ternoda oleh kesalahan apapun. Itu adalah definisi kata suci dalam terjemahan King James Version adalah murni. Dalam bahasa asli Alkitab kataros, bahasa Greka. Nah saudara-saudara, Yesus berbicara mengenai kemurnian atau kesucian hati ini ada tujuannya. Inilah tujuannya, yaitu Yesus menentang orang Farisi yang memengaruhi kemurnian lahiriah, sementara hati mereka penuh dengan pencemaran dan kekotoran. Jadi mereka lebih menekankan kepada penyucian atau pemurnian bersih secara lahiriah, namun hati mereka tidak murni, tidak bersih, selalu penuh dengan pencemaran dan kekotoran. Bagian utama agama Yahudi terdiri dari pembasuhan yang secara lahiriah, sehingga membuat mereka berharap untuk melihat Allah dan untuk menikmati kemuliaan kekal. Tetapi Kristus di sini memperlihatkan bahwa yang dibutuhkan
di sana adalah kemurnian hati dari segala hasrat yang jahat. Pada dasarnya dituntut untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita mau melihat Allah, mau masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, dituntut dari kita adalah pemurnian hati. Orang yang suci hatinya adalah orang yang diberkati, kata firman Tuhan, atau yang berbahagia. Ini adalah ucapan bahagia yang paling menyeluruh, yang meliputi semua hal. Di sini kekudusan dan kebahagiaan dijelaskan dan dipersatukan dengan sangat-sangat sempurna. Ucapan bahagia ini menggambarkan watak yang paling menyeluruh dari orang yang berbahagia, yaitu mereka yang murni atau suci hatinya. Perhatikanlah, ibadah yang sejati terletak pada kemurnian hati atau kesucian hati. Orang yang murni batinnya atau yang suci batinnya memperlihatkan bahwa mereka berada di bawah kuasa ibadah yang murni dan yang tidak bercacat. Roma pasal 12 ayat 1. Jadi, saudara, kekristenan sejati terletak pada kesucian hati dan pada pembersihan hati dari kejahatan. Ingat, saudara, kekristenan yang sejati itu terletak pada kesucian atau kemurnian hati dan pembersihan hati daripada segala kejahatan. Makanya Yeremia pasal 4 ayat 14 memberikan penekanan, bersihkanlah hatiku dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam batinmu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan. Dan saat ini Yesus menuntut dari saudara agar supaya kita bisa membersihkan, memurnikan segala hati kita, pikiran kita dari hal-hal atau rancangan-rancangan yang jahat di dalam kehidupan ini. Hati yang murni adalah hati yang tulus, yang selalu tertuju kepada hal-hal yang baik, tidak bercampur dengan hal-hal yang kotor atau hal-hal yang lain. Murni adalah kebalikan daripada pencemaran dan penajisan, seperti anggur asli yang tidak dicampur atau air jernih yang tidak bercampur lumpur. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hati harus dijaga agar tetap murni, tetap suci dari keinginan-keinginan nafsu daging kita. Dan kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di sanalah nafsu daging itu, dan kita harus jaga agar kehidupan kita tidak terkontaminasi dengan keinginan nafsu daging ini. Apa saja nafsu daging itu? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, segala pikiran dan keinginan kotor dan dari keinginan-keinginan nafsu duniawi, apa saja itu, selera kita, gairah kita, atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, harus disingkirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketamakan, selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri, keserakahan, rakus, dan segala kekotoran daging roh yang keluar dari hati yang menajiskan itu harus disingkirkan. Perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki, amarah, roh pemecah belah, inilah keinginan nafsu daging yang harus dibersihkan, disingkirkan di dalam hati dan pikiran saudara dan saya. Hati haruslah dimurnikan oleh iman dan sepenuhnya untuk Allah. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, kata Raja Daud di dalam Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ellen G. White di dalam Testimonies jilid 8 halaman 331 paragraf 1 sampai paragraf yang ketiga memberikan penekanan bagaimana kehidupan Henokh yang selalu dimurnikan, disucikan
dari waktu ke waktu. Selama 300 tahun Henokh mencari kemurnian hati agar dia boleh berada dalam keselarasan dengan surga. Selama 3 abad dia berjalan dengan Allah. Dari hari ke hari ia mendambakan ikatan yang lebih erat, lebih dekat dan lebih dekat lagi, sehingga telah tumbuh persekutuan yang erat dengan Allah sampai Allah membawanya pada diri Allah sendiri. Dia telah berdiri di ambang dunia kekal. Dia melewati gerbang kota suci yang pertama dari antara manusia untuk masuk ke surga karena kemurniannya. Dia tidak pernah mengalami dan merasakan kematian. Dia menyenangkan Allah. Dia sekarang, Allah memanggil kita kepada persekutuan dengannya, sebagaimana Allah memanggil Henokh. Seperti yang Henokh lakukan, pastilah kekudusan karakter, dan itu dituntut dari saudara dan saya yang akan ditebus dari antara manusia pada kedatangannya yang kedua kali. Mengakhiri akan renungan saya di saat ini, kembali saya ingin membacakan kutipan Ellen G. White di dalam khotbah di atas bukit halaman 34 yang berbunyi demikian. Roh Kudus membawa kebenaran tentang Allah dan Dia yang telah diutus dan membukanya kepada pengertian dan kepada hati. Orang yang suci hatinya melihat Allah dalam suatu hubungan yang baru dan penuh kasih sayang seperti penebus mereka. Dan sementara mereka melihat kesucian dan keindahan tabiatnya, mereka rindu untuk memantulkan gambarnya. Mereka melihatnya sebagai seorang bapa yang rindu memeluk seorang anak yang bertobat. Dan hati mereka penuh dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh dengan kemuliaan. Pandangan yang suci. Ketika saudara memiliki hati yang suci, pikiran yang suci, pandangan yang suci, maka dengan sendirinya saudara dan saya akan melihat Allah. Saudara dan saya akan dipersiapkan untuk kerajaan Allah. Berapa banyak di antara kita yang sudah memiliki kemurnian hati? Berapa banyak di antara kita yang sudah memiliki kesucian hati? Saudara dan saya ingin melihat Allah. Saudara dan saya ingin pergi ke surga. Solusinya adalah satu. Mari kita benahi hati kita, mari kita benahi pikiran kita agar tetap suci, murni, bersih di dalam segala perilaku kehidupan kita, sehingga itulah yang memberikan jaminan kepada kita untuk berada di dalam kerajaan Tuhan. Adalah doa dan harapan saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran-Mu saat ini. Tolong kami Tuhan lewat kuasa-Mu, agar firman ini bukan saja kami bicarakan, kami dengarkan, tetapi firman ini dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Kami mau memiliki hati yang suci, kami mau memiliki hati yang murni, hati yang bersih, sehingga kami bisa melihat Engkau Tuhan, bahkan hidup bersama-sama dengan Engkau di surga yang telah Engkau siapkan. Tantangan bagi kami yang hidup di akhir zaman ini, apakah kami sudah menghidupkan akan pelajaran yang telah kami pelajari ini? Apakah kami rindu untuk melihat Engkau Tuhan? Biarlah kami boleh jawab di dalam kehidupan kami. Namun satu yang pasti adalah kami punya kerinduan yang sangat besar untuk bertemu muka dengan muka saat Engkau datang pada kali yang kedua. Hamba berdoa menyerahkan kami semua, baik yang ada di rumah maupun ada di mana saja. Biarlah kami tetap terpelihara senantiasa dari waktu ke waktu. Kami selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Kami dihindarkan dari segala kesusahan. Kami berada di dalam kedamaian dan sukacita surga. Inilah kami Tuhan, berkat anugerah dan kasih karunia-Mu akan senantiasa tinggal menyertai kami semua, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.